laka laut. Jadi ada kapal Cina yang terjadi laka pada tanggal 16 Mei 2023 di Samudra Hindia, di mana pada saat laka laut itu ditemukan ABK kita yang dari Indonesia, khususnya dari Brebes, dari Tegal, Tuban, Banjarnegara. Dari situ jajaran kita Polres Pemalang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap ABK itu, yang diantaranya adalah mendapatkan bahwa salah satu perusahaan, yaitu perusahaannya adalah Sahabat Mitra Sejahtera, kita lakukan penyelidikan, ternyata di situ tidak punya izin terkait dengan pengizin dan sebagainya, sehingga kita lakukanlah penyidikan terkait dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian dalam kurun waktu setelah kita lakukan penyidikan, dari kurun waktu bulan Mei 2021 sampai sekarang, perusahaan ini telah memberangkatkan hampir 447 awak kapal, sedangkan yang 114 belum diberangkatkan. Setelah kita lakukan kegiatan ini, maka perusahaan itu mendapatkan suatu modus operandi bahwa dia tidak mempunyai izin terkait migran Indonesia. Bahkan surat izin perekrutan perusahaan tidak dapat terkait dengan SIU PPAK atau surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal tidak ada sama sekali. Tentu motif ini digunakan untuk mencari keuntungan dalam rangka memperkaya diri, sehingga dari beberapa tersangka itu si pelaku mendapatkan keuntungan hampir 2,2 miliar. Kemudian barang bukti yang kita amankan berupa akte pendirian perusahaan, kemudian NIP, bendel dan lain sebagainya yang telah kita lakukan penyitaan di tempat kita. Rekan-rekan wartawan, ini merupakan suatu modus yang mungkin, modus operandi yang mungkin terjadi di beberapa perusahaan yang lain di wilayah kita. Oleh karena itu saya sebagai Kapolres Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai perusahaan, segera lengkapi izin-izin itu sehingga pada nantinya tidak melanggar hukum. Kemudian yang kedua, kita himbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bekerja dan gaji tinggi di luar negeri. Kalau perlu, adakan konsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat agar masyarakat terhindar dari modus operandi penegakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pelaku TPPO berkedok penempatan kerja di luar negeri agar masyarakat selektif, sehingga dapat memilih badan atau perusahaan yang resmi. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Mujiono terkait dengan ini. Bahkan LPK yang telah disiapkan oleh kompetensi kerja tidak boleh itu menarik iuran atau uang apapun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Itu rekan-rekan wartawan, pengungkapan kasus hari ini yang berupa perusahaan korporasi yang didahului dengan adanya laka laut terkait dengan ABK di wilayah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin ada yang ditanyakan. Untuk izin Ya. Jenderal, saya dari Dimensi Media, izin tanya, untuk dari 400 itu yang tadi belum berangkat, apakah nanti yang tadi yang korporasi ini, karena ada yang belum berangkat, nanti bagaimana itu untuk mereka yang korban itu tadi? Kemudian atau memang belum diisi? Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk mereka-mereka yang belum berangkat, kita nanti akan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama Dinas Ketenagakerjaan wilayah Pemalang. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan pengembangan penyidikan ini. Mungkin ya, karena ini kan penyidikan dan berkembang dan berlanjut, tidak mungkin satu orang, barangkali ada beberapa lagi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan perusahaan-perusahaan wilayah kita tidak hanya di Polres Pemalang. Jadi seluruh jajaran Polres kita lakukan pemetaan, bahkan
pembinaan kita sudah mempunyai satgas. Jadi satgas di PPU Polda Jawa Tengah itu sejak perintah Bapak Kapolri kemarin sudah melakukan akselerasi. Jadi Jawa Tengah sudah bergerak terkait dengan TPPU ini karena ini merupakan suatu kebijakan Bapak Presiden untuk dari hulu hilir harus kita tertibkan, kalau perlu kita tegakkan hukum terkait pidana yang ada di tempat kita, karena itu merasakan tidak hanya di Indonesia tetapi merasakan di dunia internasional tentang tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Oke, cukup. Terima kasih. Saya Musyawarah Pak dari SCPF. Biasanya untuk PT-PT semacam ini biasanya mereka memiliki broker yang bertugas untuk menjaring calon korban ke desa-desa. Itu apakah broker juga akan dikenai tindak pidana serupa atau bagaimana? Kemudian yang kedua untuk Pak Kapolres, ada informasi untuk pengungkapan ini ada penyamaran dari Wakapolres untuk menjadi salah satu calon tenaga kerja APK itu. Jadi begini, kalau istilahnya broker itu dia untuk di wilayah Cilacap broker, untuk wilayah Grobogan broker juga, rata-rata broker. Jadi pencari itu kan dengan modus operandi, dia datang ke kampung dengan diiming-imingi, kemudian dia setor uang, kemudian ditempatkan di suatu tempat. Ada yang protes karena jadi merasa tidak berangkat, ada yang protes tidak sesuai dengan harapan karena tidak sesuai dengan SPK-nya, memang nggak ada SPK-nya. Itu sudah kita lakukan penegakan hukum itu. Termasuk kemarin tersangkanya ibu-ibu ada juga di Cilacap. Kemudian untuk undercover itu taktis teknik polisi, mau Wakapolres siapapun boleh. Nggak usah kita sampaikan itu undercover kita dalam rangka apa? Mengungkap terangnya suatu tindak pidana, boleh. Karena namanya polisi itu kan tugas pokoknya itu. Nah, kalau undercovernya apa ya jangan diceritakan di sini, nanti kami juga. Cukup dari Metro Musia. Iya Pak, mencermati dari langkah Polda Jawa Tengah terkait dengan Pemalang, di mana sebelumnya itu Cilacap juga sama ya Pak. Cilacap Grobogan. Apakah mereka itu ada keterkaitan Pak antara satu tersangka yang ada di Pemalang, di Grobogan dan Cilacap? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah dari hasil sidik sementara mereka itu ada misalnya terkait dengan jaringan atau sebuah komplotan di seluruh Indonesia Pak? Karena TPPO itu kan sifatnya dari presiden gitu ya Pak. Ya, itu Pak. Jadi begini, jadi TPPO kita yang kita ungkap ini semuanya adalah jaringan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh misalnya, dari cara perekrutan di wilayah misalnya Brebes, Tegal, Cilacap, mereka punya LPK di Indramayu. LPK di Indramayu. Nah ini sudah kita kembangkan di wilayah Indramayu. Kemudian di Jakarta dia sudah punya juga. Jadi korporasinya perusahaannya ada di Jakarta. Penyidik-penyidik kita begitu kita merupakan bukti permulaan yang cukup di wilayah kita dengan melengkapi bukti, maka kita berangkatkan ke sana. Bahkan Cilacap sama Grobogan sudah berangkat ke Jakarta. Nah, ini nanti akan terkoneksitas dengan Bareskrim Polri terkait dengan pengembangan yang kita lakukan. Sehingga ke depan terkait dengan TPPO yang akan kita bersihkan sehingga para duta-duta bangsa Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu betul-betul dijamin sebagai pahlawan-pahlawan tenaga kerja di wilayah kita. Demikian. Oke Pak. Cukup ya? Terima kasih. Selamat bertugas. Izin Bapak, 1, 2, 3. Siap. Kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk menuju ke meja baris. Siap nih. Dan
Perlindungan Pekerjaan Migrasi Indonesia oleh Kapolda Jawa Tengah. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas pelaksanaannya dan kehadirannya. Berangkat di negara Fiji, tapi nggak bahwa perusahaan ini ada izin dan sebagainya. Apakah Anda masuk tidak tahu ya? Kalau $500 belum dibayarkan, gajinya berapa kalau dibayar? 450. Kalau Bapak sudah berangkat, asli mana? Kalimantan Barat. Terus sampai ke sini, merantau untuk dari APK. Bandara terus. Untuk saat ini di perusahaan ini belum berangkat. Yang kedua, ikut perusahaan. Tapi mau berangkat atau belum? Mau berangkat bulan 6. Tapi sudah daftar. Sudah bayar. Enggak di kantor. Oh kantor. Apa yang bayar? SMS. Oh dihalangi dia. Nanti potong gaji. Kalau Bapak baru mau berangkat, belum berangkat, baru kali ini. Jadi nanti bapak-bapak ya nanti akan dibawa pembinaan beliau Pak Mujiono. Pak Mujiono. Mungkin rekan wartawan bisa menanyakan terkait dengan proses BPJS. Silakan. Ya. Terima kasih rekan-rekan media bahwa tadi Pak Kapolda Jawa Tengah sudah menjelaskan secara gamblang, jelas, dan saya ingin menambahkan bahwa APK ini adalah bagian dari pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang 18 tahun 2017. Tata cara penempatannya tentunya secara kelembagaan harus punya izin SIP P3MI dan SIUPAK sesuai dengan ketentuan PP nomor 22 tahun 2022 bahwa masa transisi SIUPAK, izin SIUPAK ke SIP P3MI itu diberi waktu 2 tahun, sehingga nanti di tahun 2004 meaning izin semua harus ber-SIP P3MI. Nah, untuk merekrut ini tentunya harus secara kelembagaan punya izin SIUPAK maupun SIP P3MI tadi. Kemudian calon pekerja APK ini kan harus punya kompetensi, punya BST, Basic Safety Training, buku laut, dan perjanjian kerja laut yang sudah disijil oleh Satbandar. Ini diantara dokumen-dokumen yang harus dipunyai oleh calon pekerja migran APK. Untuk yang calon pekerja ini kan awam untuk mengetahui perusahaan itu legal atau ilegal ini. Nah, tentunya untuk mengetahui perusahaan ilegal itu bisa dibuka di jendela atau memastikan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau ke BP3MI Jawa Tengah. Di situ ada bisa dibuka lewat media sosialnya, medsosnya, IG maupun FB dan lain sebagainya. Mereka bisa dapat visa kan harusnya bersama juga dengan imigrasi, gimana? Kalau visa itu kewenangannya dari perwakilan, ya, bukan dari paspor, itu dari imigrasi tentunya. Kalau bisa dapat, mereka apakah harus legal yang non legal seperti itu? Nah, itu menjadi kewenangan imigrasi tentunya bagaimana. Harus bersama dengan imigrasi juga tuh, Iya, betul. Himbauannya kepada masyarakat pencari kerja, kalau memang memilih bekerja ke luar negeri, silahkan untuk
memastikan bahwa itu perusahaan resmi, punya izin dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari Bubla yang bersiupak dan datang ke kantor Dinas Tenaga setempat atau ke BP3MI Jawa Tengah. Oke, cukup ya.